Selamat pagi, saya Silka Veronica Abraham dari jurusan Akuntansi Program Studi Manajemen Keuangan 2017. Hari ini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Return on Equity, Debt to Equity Ratio, Earning per Share, dan Price Earning Ratio terhadap harga saham PT Kimia Farma Tbk dan Indofarma Tbk sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang tercatat sekitar akhir bulan Desember 2019 belum usai. Untuk meminimalisir penularan virus tersebut, ahli kesehatan dunia bersama-sama membuat vaksin yang diharapkan dapat menjadi solusi sementara untuk menurunkan tingkat penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19. Salah satu vaksin yang telah lulus uji klinis adalah vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech Ltd Cina. Vaksin Sinovac yang diimpor dari negara Cina ke Indonesia berbentuk box dan diolah kembali oleh PT Bio Farma Persero. Dengan dipilihnya PT Bio Farma Persero sebagai produsen vaksin di Indonesia, membuat pergerakan harga saham anak perusahaan dari PT Bio Farma, yakni PT Kimia Farma dan Indofarma Tbk, mengalami lonjakan. Harga saham sendiri berarti sejumlah uang yang dikeluarkan investor untuk memperoleh bukti penyertaan atas kepemilikan suatu perusahaan. Harga saham mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran dari investor maupun emiten. Apabila permintaan saham meningkat, maka dapat meningkatkan harga saham tersebut. Sebaliknya, jika lebih banyak investor yang menjual saham suatu perusahaan dibandingkan yang membeli, maka dapat menurunkan harga saham perusahaan tersebut. Hak pengolahan vaksin Sinovac oleh PT Bio Farma Persero menyebabkan kenaikan harga saham kedua anak perusahaan PT Bio Farma Persero, yakni Kimia Farma dan Indofarma Tbk, yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh return on equity, debt to equity ratio, earning per share, dan price earning ratio pada harga saham PT Kimia Farma dan Indofarma Tbk sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang kedua adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yang kedua, objek penelitian yaitu PT Kimia Farma dan Indofarma Tbk. Selanjutnya adalah sampel. Sampel penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling, di mana sampelnya yaitu laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk dan Indofarma Tbk dengan periode sebelum pandemi atau April 2019 sampai Maret 2020 dan selama pandemi COVID-19 April 2020 sampai Maret 2021. Selanjutnya adalah metode analisis data. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel karena melibatkan dua perusahaan, yakni Kimia Farma dan Indofarma Tbk dengan menggunakan software statistika yaitu IFIS 9. Yang pertama adalah penentuan model estimasi dengan 3 model, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Selanjutnya adalah pemilihan model yang digunakan dengan 3 uji. Yang pertama adalah uji Chow yang digunakan untuk memilih model yang terbaik antara Chen dan Pham. Yang kedua uji Hausman yang diperlukan untuk memilih model terbaik dari Pham dan Hen. Dan yang ketiga adalah uji Lagrange multiplier, digunakan jika pada uji Chow dan uji Hausman hasilnya tidak konsisten. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji kelayakan model regresi data panel. Yang pertama itu ada uji hipotesis yang terdiri dari 2 uji, yaitu uji F yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, dan uji T yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Yang kedua, koefisien determinasi atau R-squared. Ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Selanjutnya adalah interpretasi model, yang meliputi 2 hal, yaitu besaran dan tanda. Besaran menunjukkan nilai koefisien pada persamaan regresi, dan tanda menunjukkan arah hubungan
yang dapat menilai positif ataupun negatif. Selanjutnya adalah penilaian saham. Ini dilakukan dengan membandingkan data rata-rata PER sebelum dan selama pandemi COVID-19 sebagai rekomendasi keputusan investasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan investasi dengan ketentuan yang pertama, rata-rata PER sebelum pandemi COVID-19 lebih besar daripada selama pandemi COVID-19, maka saham tergolong undervalued. Yang kedua, rata-rata PER sebelum pandemi COVID-19 lebih kecil daripada selama pandemi COVID-19, maka saham tergolong overvalued. Dan jika rata-rata PER sebelum dan selama pandemi COVID-19 adalah sama, maka saham tergolong fair value. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, hasil uji pemilihan model dengan dua jenis model, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Yang pertama, uji pemilihan model sebelum pandemi COVID-19. Dalam uji Chow menunjukkan probabilitas 0,0168, lebih kecil dari alfa 5%, yang berarti tolak H0. Maka model dalam estimasi ini adalah model fair. Yang kedua, uji Hausman dengan probabilitas 1 lebih besar dari alfa 5%, maka terima H0, sehingga model estimasi yang baik digunakan menurut uji ini adalah model random effect model atau REM. Selanjutnya, uji pemilihan model selama pandemi COVID-19 dengan uji Chow menghasilkan probabilitas 0,0000 lebih kecil dari alfa 5%, maka tolak H0, sehingga model estimasi yang baik digunakan adalah fixed effect model atau FEM. Sementara pada uji Hausman diperoleh probabilitas sebesar 1 atau lebih besar dari alfa 5%, yang berarti terima H0. Menurut uji Hausman, model terpilihnya adalah model REM. Selanjutnya adalah uji kelayakan model regresi. Sebelum pandemi COVID-19, berdasarkan tabel, diperoleh persamaan sebagai berikut. Harga saham sama dengan 1,688342 minus 0,457441 ROE minus 6,813440 DER plus 0,013780 IPS plus 0,286321 PER. Pada model regresi panel REM sebelum pandemi COVID-19, diketahui nilai konstanta sebesar 1,688342, menunjukkan jika ROE, DER, IPS, dan PER dalam keadaan stagnan atau 0 atau konstan, maka harga saham sebesar 1,688342 Koefisien ROE sebesar minus 0,457441, berarti ROE berpengaruh tidak searah atau negatif terhadap harga saham. Setiap kenaikan ROE satu satuan akan menurunkan harga saham sebesar 0,457441 satuan. Koefisien DER sebesar minus 6,81340 menunjukkan DER berpengaruh tidak searah atau negatif terhadap harga saham, yang berarti setiap kenaikan DER satu satuan akan menurunkan variabel harga saham sebesar 6,81340 satuan. Koefisien IPS sebesar 0,013780 mengartikan bahwa IPS berpengaruh searah atau positif terhadap harga saham, di mana ketika IPS mengalami kenaikan satu satuan akan meningkatkan harga saham sebesar 0,013780 satuan. Dan koefisien PER sebesar 0,286321 mengartikan bahwa PER berpengaruh searah atau positif terhadap harga saham. Ketika PER mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan harga saham sebesar 0,286321 satuan. Pada periode selama pandemi COVID-19, diperoleh persamaan sebagai berikut. Harga saham sama dengan 13,97838 minus 1,979923 ROE plus 5,585565 DER minus 0,906499 IPS minus 0,737091 PER. Pada model regresi panel REM, selama pandemi COVID-19, diketahui nilai konstanta sebesar 13,97838.
ini menunjukkan jika ROE, DER, EPS, dan PER dalam keadaan sama dengan 0, maka harga saham sebesar 13,978381 satuan. Nilai ROE sebesar minus 1,979923 berarti variabel ROE berpengaruh tidak searah atau negatif terhadap harga saham, di mana kenaikan ROE satu satuan akan menurunkan harga saham sebesar 1,979923 satuan. Koefisien DER sebesar 5,585565 menunjukkan DER berpengaruh searah dan positif terhadap harga saham, di mana setiap kenaikan DER satu satuan akan meningkatkan harga saham sebesar 5,585565 satuan. Koefisien IPS sebesar minus 0,906499 mengartikan bahwa IPS berpengaruh tidak searah atau negatif terhadap harga saham. Ketika variabel IPS mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menurunkan harga saham sebesar 0,906499 satuan. Dan koefisien PER sebesar minus 0,737091 mengartikan bahwa PER berpengaruh tidak searah atau negatif terhadap harga saham, di mana setiap kenaikan PER satu satuan akan menurunkan harga saham sebesar 0,737091 satuan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada hasil uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. Pengujian hipotesis terdiri atas uji parsial, simultan, dan koefisien determinasi. Hipotesis yang pertama adalah ROE berpengaruh terhadap harga saham PT Kimia Farma Tbk dan Indofarma Tbk sebelum pandemi COVID-19. Diketahui bahwa hasil regresi menunjukkan nilai koefisien ROE sebesar minus 0,457441 dengan probabilitas 0,1591 lebih besar dari alfa 5%, maka terima hak 0. Artinya, ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Kimia Farma dan Indofarma Tbk. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh terhadap harga saham ditolak. Berdasarkan hasil tersebut, ketika ROE perusahaan mengalami penurunan atau peningkatan, maka belum tentu akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Chandra tahun 2019 yang menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kondisi yang sesuai dengan hasil penelitian ini terlihat pada PT Kimia Farma Tbk atau KF dengan nilai ROE pada bulan Juni hingga Desember 2020 berfluktuatif. Pada bulan Juni 2020, nilai ROE sebesar 0,25 dengan harga saham 1.125. Pada bulan September, nilai ROE sebesar 0,22 dengan harga saham 2.900. Serta pada bulan Desember, nilai ROE sebesar minus 0,31 dengan harga saham 4.250. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum berhasil secara maksimal dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dari sisi ekuitas untuk membagi dividen kepada investor, atau perusahaan ingin melakukan right issue yang menyebabkan perusahaan perlu memiliki tambahan modal secara signifikan. Namun, saham KF tetap digemari investor yang ingin berinvestasi, sehingga meskipun nilai ROE cenderung turun, harga saham KF tetap mengalami kenaikan. Hal ini dapat terjadi karena investor beranggapan bahwa harga saham KF stagnan atau bahkan cenderung naik dari periode sebelumnya, sehingga akan lebih aman jika investor berinvestasi pada saham KF. Hipotesis yang kedua, ROE berpengaruh terhadap harga saham PT Kimia Farma Tbk dan Indofarma Tbk selama pandemi COVID-19. Diketahui hasil regresi menunjukkan nilai koefisien ROE sebesar minus 1,979923 dengan probabilitas 0,0000 lebih kecil dari alfa 5%, maka tolak hak 0. Artinya, ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh terhadap harga saham diterima. Berdasarkan hasil tersebut, artinya ketika ROE perusahaan mengalami peningkatan, maka akan mempengaruhi peningkatan pada harga saham perusahaan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoriza, Wahyudi, dan Yeni tahun 2020. Bank menyatakan bahwa ROE berpengaruh terhadap harga saham. Secara teori, tingginya nilai ROE dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Namun, pada perusahaan yang diteliti, yaitu Kimia Farma dan Indofarma, teori ini belum terbukti, di mana naik atau turunnya nilai ROE tidak berdampak kepada harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan dapat tetap meningkat, meskipun ROE turun dari bulan sebelumnya. Hipotesis yang ketiga, DER berpengaruh terhadap harga saham PT Kimia Farma Tbk dan Indofarma Tbk sebelum pandemi COVID-19. Diketahui hasil regresi menunjukkan nilai koefisien DER sebesar minus 6,801340 dengan probabilitas 0,0067 lebih kecil dari alfa 5%, maka tolak H0. Artinya, DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hipotesis ketiga yang menyatakan DER berpengaruh terhadap harga saham diterima. Hipotesis keempat yaitu DER berpengaruh terhadap harga saham PT Kimia Farma dan Indofarma Tbk selama pandemi COVID-19. Menunjukkan nilai koefisien DER sebesar 5,585565 dengan probabilitas 0,0000 berarti lebih kecil dari alfa 0%, maka tolak H0. Artinya, DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap harga saham diterima. Berdasarkan hasil tersebut, ketika DER perusahaan mengalami penurunan atau peningkatan, maka belum tentu mempengaruhi harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan Felicia dan Chandra pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap harga saham. Nilai DER dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang. Kondisi yang sesuai dengan hasil penelitian ini terlihat pada PT Kimia Farma Tbk atau KF pada bulan Juni 2019 hingga September 2019, di mana nilai DER cenderung meningkat, yakni 0,38 menjadi 0,42. Namun harga saham mengalami penurunan dari 3.360 menjadi 2.920. Kondisi ini menyatakan bahwa meningkatnya nilai DER mencerminkan jumlah hutang yang harus dilunasi KF lebih besar dibandingkan dengan jumlah seluruh modal bersih atau aset yang dimilikinya, sehingga perusahaan belum dapat memberikan return yang maksimal kepada investor karena harus memenuhi kewajiban perusahaan. Menurunnya harga saham pada periode sebelum pandemi COVID-19 dikarenakan tren harga saham turun bebas, di mana dengan adanya kasus COVID-19 membuat IHSG juga mengalami penurunan dari harga 6.000 menjadi 3.900. Nah, dengan penurunan ini maka sangat lumrah jika harga saham pun ikut mengalami penurunan. Hipotesis yang kelima, IPS berpengaruh terhadap harga saham PT Kimia Farma dan Indofarma Tbk sebelum pandemi COVID-19. Diketahui bahwa hasil regresi menunjukkan koefisien IPS sebesar 0,013780 dengan probabilitas 0,9795 lebih besar dari alfa 5%, maka terima H0. Berarti IPS tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hipotesis kelima menyatakan bahwa IPS berpengaruh terhadap harga saham ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika nilai IPS perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan, belum tentu diikuti dengan peningkatan ataupun penurunan harga saham perusahaan. Kondisi ini terlihat pada PT Kimia Farma Tbk atau KF, di mana pada kondisi sebelum pandemi COVID-19, sekitar bulan September 2019 hingga Desember 2019, nilai IPS meningkat dari 0,42 menjadi 0,49. Namun harga sahamnya menurun dari 1.250 menjadi 1.165. Kondisi ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Apabila nilai IPS meningkat, maka akan meningkatkan harga saham perusahaan. Nilai IPS yang meningkat pada KF dikarenakan laba perusahaan meningkat dan jumlah saham beredar tetap. Namun, turunnya harga saham disebabkan adanya isu saham digoreng pada saham KF, sehingga banyak investor menjual saham KF dan berdampak pada menurunnya harga saham KF. Hipotesis keenam,
IPS berpengaruh terhadap harga saham PT Kimia Farma Tbk dan Indofarma Tbk selama pandemi COVID-19. Diketahui bahwa hasil regresi menunjukkan koefisien IPS sebesar minus 0,906499 dengan probabilitas 0,0001, lebih kecil dari angka 5%, maka tolak H0. Berarti IPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa IPS berpengaruh terhadap harga saham diterima. Berdasarkan hasil tersebut, artinya ketika IPS perusahaan mengalami peningkatan, maka diikuti oleh peningkatan harga saham perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hamdan dan Syamsuddizal tahun 2021 yang menyatakan bahwa IPS berpengaruh terhadap harga saham. Kondisi ini terlihat pada Indofarma Tbk atau INAF, di mana pada masa selama pandemi COVID-19 sekitar bulan Juni 2020 hingga September 2020, nilai IPS meningkat dari 0,5 menjadi 2,03 dengan harga saham 995 menjadi 2.910. Kondisi ini menyatakan bahwa sesuai dengan teori yang ada, di mana apabila nilai IPS perusahaan meningkat, maka akan meningkatkan harga saham. Nah, INAF mengalami kenaikan IPS karena laba bersih yang diperoleh perusahaan meningkat dari periode sebelumnya, sementara jumlah saham beredar tetap. Selanjutnya, hipotesis ketujuh, yaitu PER berpengaruh terhadap harga saham PT Kimia Farma dan Indofarma Tbk sebelum pandemi COVID-19. Diketahui bahwa hasil regresi menunjukkan koefisien PER sebesar 0,286321 dengan probabilitas 0,0082, lebih kecil dari alfa 5%, maka tolak H0. Artinya, PER berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa PER berpengaruh terhadap harga saham diterima. Hipotesis ke-8, yakni PER berpengaruh terhadap harga saham PT Kimia Farma Tbk dan Indofarma Tbk selama pandemi COVID-19. Diketahui bahwa hasil regresi menunjukkan nilai koefisien PER sebesar minus 0,737091 dengan probabilitas 0,0003 lebih kecil dari alfa 5%, maka tolak H0. Artinya, PER berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hipotesis ke-8 yang menyatakan bahwa PER berpengaruh terhadap harga saham diterima. Berdasarkan hasil tersebut, artinya ketika PER mengalami peningkatan, diikuti oleh peningkatan harga saham dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sulistya dan Santi tahun 2019 yang menyatakan bahwa PER berpengaruh terhadap harga saham. Secara teori, variabel PER menunjukkan perbandingan harga saham yang dibeli dengan pengembalian atau keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari. Kondisi ini dapat dilihat pada PT Kimia Farma Tbk atau KF pada bulan September hingga Desember 2020, nilai PER mengalami peningkatan dari 112 menjadi 385 dan diikuti kenaikan harga saham dari 2.900 menjadi 4.250. Pada KF, laba perusahaan pada bulan September hingga Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 20%, yang juga menyebabkan kenaikan nilai IPER dan harga saham perusahaan juga meningkat. Hipotesis ke-9, ROE dan IPS dan PER berpengaruh terhadap harga saham PT Kimia Farma Tbk dan Indofarma Tbk sebelum pandemi COVID-19, dan hipotesis ke-10, ROE dan IPS dan PER berpengaruh terhadap harga saham PT Kimia Farma Tbk dan Indofarma Tbk selama pandemi COVID-19. Uji simultan dengan uji F sebelum pandemi COVID-19 menunjukkan F statistik sebesar 5,655867 dengan probabilitas 0,03583, lebih kecil dari alfa 5%, yang berarti ROE dan PER dan IPS bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, yang mana jika ROE dan IPS dan PER mengalami perubahan satu satuan akan mempengaruhi harga saham sebesar 5,655867 satuan. Uji simultan dengan uji F selama pandemi COVID-19
menunjukkan F statistik sebesar 40,26683 dengan probabilitas 0,0000 lebih kecil dari alfa 5%, yang berarti ROE, DER, IPS, dan PER secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang mana jika ROE, DER, IPS, dan PER mengalami perubahan satu satuan, maka akan mempengaruhi harga saham sebesar 40,26683 satuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hamdan dan Syamsur Rizal tahun 2021, Felicia dan Chandra tahun 2019, serta Yoriza, Wahyudi, dan Yeni tahun 2020 yang menyatakan bahwa ROE, DER, IPS, dan PER berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya adalah interpretasi koefisien determinasi. Ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang dapat dilihat dari nilai R-squared. Pada tabel sebelum pandemi COVID-19 menunjukkan R-squared sebesar 0,543527 atau 54,35%, yang berarti harga saham dapat dijelaskan oleh variabel ROE, DER, IPS, dan PER sebesar 54,35%, sedangkan sisanya 45,65% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dan pada tabel sama pandemi COVID-19, nilai R-squared sebesar 0,894484 atau 89,45%, yang berarti pada periode selama pandemi COVID-19, harga saham dapat dijelaskan oleh variabel ROE, DER, IPS, dan PER sebesar 89,45%, sedangkan sisanya 10,55% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Selanjutnya adalah hasil penilaian saham. Berdasarkan data price earning ratio atau PER 1 tahun sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19 selama 1 tahun, didapatkan rata-rata PER sebelum dan selama COVID-19 yang kemudian dibandingkan sehingga mendapatkan hasil penilaian saham sesuai dengan tabel sebagai berikut. Dari hasil penelitian saham perusahaan secara rata-rata historis, saham KF dan INAF menunjukkan kondisi overvalue. Ini menunjukkan bahwa harga saham KF dan INAF lebih tinggi dibandingkan dengan harga wajarnya. Pada saham overvalue, biasanya mengalami trend sideways. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada investor untuk menjual saham KF dan INAF sebelum maupun selama pandemi COVID-19 karena KF dan INAF menunjukkan kondisi yang mahal dibandingkan dengan harga wajarnya. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, secara parsial, ROE memiliki probabilitas 0,1591 lebih besar dari 0,05. Berarti ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham sebelum pandemi COVID-19. Pada periode selama pandemi COVID-19, ROE memiliki probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan atau penurunan ROE perusahaan belum tentu dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian terdahulu, menurut Felicia dan Chandra tahun 2019, menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Namun, berdasarkan hasil penelitian Yoriza, Wahyudi, dan Yeni tahun 2020, menyatakan ROE berpengaruh terhadap harga saham. Yang kedua, secara parsial sebelum pandemi COVID-19 dan memiliki probabilitas 0,0067, lebih kecil dari 0,05, yang berarti DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sebelum dan selama pandemi COVID-19 memiliki probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti DER berpengaruh terhadap harga saham selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Chandra tahun 2019 yang menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap harga saham. Yang ketiga, variabel IPS memiliki probabilitas 0,9795 lebih besar dari 0,05 sebelum pandemi COVID-19, menyatakan bahwa IPS tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Variabel IPS memiliki probabilitas 0,0001 lebih kecil daripada 0,05 selama pandemi COVID-19,
yang berarti IPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Chandra tahun 2019 menyatakan bahwa IPS tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sementara menurut Hamdan dan Syamsul Rizal tahun 2021 menyatakan IPS berpengaruh terhadap harga saham. Yang keempat, variabel PER sebelum pandemi COVID-19 memiliki probabilitas 0,0082, lebih kecil dari 0,05. Dan selama pandemi COVID-19 memiliki probabilitas 0,0003, lebih kecil daripada 0,05, yang berarti PER berpengaruh signifikan terhadap harga saham sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan Swislia dan Santi tahun 2019 yang menyatakan bahwa PER berpengaruh terhadap harga saham. Yang kelima, secara simultan, ROE dan IPS dan PER berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Kimia Farma dan Indofarma Tbk sebelum dan selama pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian saham perusahaan secara rata-rata historis, saham KF dan INAF menunjukkan kondisi overvalue. Maka direkomendasikan kepada investor untuk menjual saham KF dan INAF sebelum dan selama pandemi COVID-19 karena KF dan INAF menunjukkan kondisi yang mahal dibandingkan dengan harga wajarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil skripsi saya. Terima kasih, selamat pagi.